Om Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Niputu Alia Novianti dari kelas 10 MIPA 1, absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog pembelajaran mengenai Kerajaan Majapahit. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kapan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri setelah Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan. Berdiri sekitar abad ke-14 sampai abad ke-15. Raja pertama yang memerintah di sana yaitu Sri Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Letak geografis dari kerajaan ini yaitu berada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dikisahkan bahwa pada masa itu Raden Wijaya mendapatkan kepercayaan dari Jaya Katuang untuk membentuk hutan yang diberi nama Hutan Terik yang diberi nama Majapahit. Sebelum itu terjadi peperangan antara Raden Wijaya dengan Jaya Katuang. Saat bersamaan muncul pasukan yang bernama Kubilaikan yang dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk melawan Jaya Katuang. Selain itu, Raden Wijaya juga menyerang balik pasukan yang telah membantunya melawan Jaya Katuang. Poin yang kedua yaitu Raden Wijaya dinobatkan menjadi seorang raja pada tahun 1293 dan wafat pada tahun 1309. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya banyak sekali terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya sendiri yang pernah membantu Raden Wijaya ketika merintis Kerajaan Majapahit. Pemberontakan yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti. Di dalam pemberontakan Kuti muncul tokoh yang bernama Gajah Mada. Gajah Mada pada masa itu membantu Raden Wijaya dengan mengasingkannya ke daerah Bedander selama 5 hari. Selain itu, dia juga menyusun strategi dan berhasil melawan pasukan Kuti. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada dinobatkan menjadi Patih Kahuripan dan Patih Kediri. Setelah masa pemerintah Raden Wijaya, posisi Raden Wijaya digantikan oleh adik perempuannya yang bernama Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani yang memerintah selama 22 tahun. Di masa pemerintahannya, dalam Kitab Negara Kertagama ditulis bahwa pada masa pemerintahan Tribuana terjadi pemberontakan di Saden dan Kerta pada tahun 1331 Masehi. Waktu itu setelah pemberontakan itu Gajah Mada mengucapkan sumpah yang bernama Sumpah Palapa. Pada tahun 1334 lahirlah seorang putra yang bernama Hayam Wuruk yang merupakan anak dari Tribuana. Pada tahun 1350 Tribuana wafat dan posisinya digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Di dalam Kitab Negara Kertagama disusun bahwa wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Majapahit sangatlah luas. Bahkan negara di luar negeri atau di Asia Tenggara ikut menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit pada masa itu. Pada tahun 1364, Patih Gajah Mada wafat karena sakit, disusul oleh Hayam Wuruk pada tahun 1389. Pengganti dari Hayam Wuruk adalah Wikramawardhana yang merupakan menantu dari Hayam Wuruk. Wikramawardhana memerintah selama 12 tahun. Menurut para raton, Wikramawardhana memiliki 2 orang anak, di mana anak perempuannya sudah wafat dan anak keduanya yang bernama Suhita. Setelah Wikramawardhana wafat, posisinya ia digantikan oleh anaknya yang bernama Suhita. Tak lama kemudian, Suhita wafat dan posisinya digantikan oleh adiknya yang bernama Bre Tumapel Dyah Kertawijaya. Setelah Bre Tumapel Dyah Kertawijaya memuat prasasti Waringin Pitu.
Setelah masa pemerintahan Bre Tumapel Dyah Kertawijaya, posisinya ia digantikan oleh adiknya yang bernama Bre Pamotan. Poin terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai runtuhnya Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit yaitu sekitar 1400 Saka atau 1478 Masehi. Kerajaan Majapahit runtuh yaitu pertama, semenjak wafatnya Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Kedua, tidak adanya kaderisasi. Yang ketiga, mulai berkembang pengaruh Islam. Dan yang keempat, Kerajaan Majapahit mulai diserang oleh Kerajaan Demak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang dimengerti atau salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.